Selain Thailand yang kemungkinan besar akan bisa lolos ke Piala Asia 2027 mengikuti jejak Indonesia yang telah lolos terlebih dahulu, saudara-saudara. Kira-kira negara ASEAN mana lagi yang akan lolos, saudara-saudara? Silahkan tulis di kolom komentar yang sopan ya, yang sopan. Karena Malaysia dan Vietnam itu akan saling bunuh di grup yang sama, sehingga salah satunya pasti tersingkir. Sementara Singapura dan Filipina berada di grup yang cukup menantang, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, sama seperti apa ya, kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga di zona Asia yang akan kembali diselenggarakan pada bulan Maret. FIFA Matchday edisi Maret, saudara-saudara, rentang waktunya ya tanggal 20 sampai tanggal 25 Maret 2025, saudara. Kualifikasi Piala Asia itu juga akan mulai diselenggarakan pada bulan itu, pada tanggal-tanggal itu, pada tanggal nggak salah tanggal 25 Maret 2025 secara bersamaan di semua di 12 tempat. 12 pertandingan atau berapa ya, pokoknya di 12 tempat itu akan semuanya akan terlibat. Ada 24 tim yang bertanding di sini, saudara-saudara, di kualifikasi Piala Asia 2027 dengan masing-masing ada 24 tim dengan masing-masing ada 6 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim, saudara-saudara. Negara-negara Asia Tenggara itu semuanya tampil di sini kecuali Indonesia. Indonesia memang nggak ikut di sini, saudara-saudara. Indonesia nggak ikut karena memang sudah lolos melalui jalur kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga. Nantinya, saudara-saudara, akan ada 24 peserta di Piala Asia itu nanti. Piala Asia di Arab Saudi tahun 2027, saudara-saudara. 6 pesertanya akan ditentukan melalui jalur kualifikasi yang sekarang ini. Sementara yang sebelumnya itu sudah ada sekitar berapa ya, 16 atau 18 tim lah. Itu yang lolos langsung melalui jalur putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan negara-negara Asia Tenggara ini punya potensi, ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia, ke Piala Asia 2023. Bisa saja seperti Piala Asia edisi sebelumnya, kita Asia Tenggara ASEAN ini mengirimkan 4 wakil, atau bisa juga nanti tinggal 2 atau 3 yang menyusul. 3, total 3 atau 2, kan kita nggak tahu. Tetapi peluangnya ada. Negara Asia Tenggara ini, saudara-saudara, punya akan berada di grup yang cukup menarik lah, saudara-saudara. Akan ada di grup yang cukup menarik berdasarkan drawing yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Karena di sini ada 6 unggulannya. 6 unggulannya itu seperti Syria, kemudian Thailand, kemudian Tajikistan, Lebanon, Vietnam, dan India. Nah, itu adalah unggulan tim yang diunggulkan, yang masuk ke pot 1 yang dianggap punya potensi lolos dengan
mudahnya, saudara-saudara. Nah, dan hasil undian itu telah menempatkan di grup A ini ya. Di grup A ini ada dua negara Asia Tenggara. Dua negara ASEAN di sini ada Filipina dan Timor Leste. Keduanya akan menghadapi Tajikistan dan Maldives. Sementara di grup B, saudara-saudara, hanya ada satu Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam yang akan menghadapi Lebanon, Yaman, dan Bhutan. Sementara di grup C, saudara-saudara, di grup C itu ada Singapura. Singapura ini akan menghadapi dua lawan yang menurut saya cukup tangguh lah, amat sangat berat sekali, seperti Hong Kong dan India, saudara-saudara. India itu unggulan utamanya, unggulan pertamanya, Singapura unggulan ketiga, Hong Kong unggulan kedua. Sementara Bangladesh di unggulan terakhir. Kemudian di grup D, saudara-saudara, di grup D ini Thailand adalah unggulan pertama. Dia akan bertanding melawan Turkmenistan, Taiwan. Nah, Cina Taipei, Chinese Taipei, Taiwan. Kemudian ada lagi Sri Lanka. Gampang lah ini Thailand, saudara-saudara. Kemudian di grup E, saudara-saudara, di grup E itu ada Myanmar. Myanmar akan bertemu dengan Syria, Afghanistan, dan Pakistan. Wah, ini berat ini. Sementara terakhir di grup F, saudara-saudara, di grup F ini dua kekuatan tim di Asia Tenggara yang cukup bagus itu, yang cukup kompetitif. Malaysia dan Vietnam itu tergabung dalam grup yang sama. Mereka akan saling bunuh, saudara-saudara. Di situ juga ada Laos, tim Asia Tenggara ketiga yang masuk di grup F ini, dengan satu lagi tim adalah Nepal, saudara-saudara. Komposisi seperti ini, saudara-saudara, saya rasa, dan ini ya cukup masuk akal lah, paling logis adalah Thailand. Thailand akan bisa sangat logis, sangat masuk akal untuk bisa lolos ke Piala Asia 2027 dengan cukup mudah lah, saudara-saudara. Walaupun kemarin di Piala AFF, di final Piala AFF itu Thailand dikalahkan oleh Vietnam. Tetapi kan waktu Piala AFF itu Thailand tidak tampil dengan kekuatan terbaik dia. Theraton Bunmatam, kemudian Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin, kemudian Sarah Yoyen itu nggak main. Yang selebihnya adalah pemain-pemain muda dan gabungan dengan pemain-pemain yang senior yang tidak jarang mendapatkan kesempatan bermain. Nah, itu yang terjadi dan Thailand kalah. Tetapi di Piala Asia kali ini, kualifikasi Piala Asia, saya berani bertaruh lah, saya berani menjamin Thailand punya potensi amat besar untuk lolos menjadi tim pertama di grup D, menjadi tim Asia Tenggara kedua yang akan lolos ke Piala Asia 2027. Pelatihnya tidak ganti, saudara-saudara. Masa Tadaisi tidak ganti, saudara-saudara. Masa Tadaisi tetap dipertahankan, walaupun kemarin kegagalan di Piala AFF itu sempat memunculkan sedikit kontroversi. Kemudian ada desakan-desakan untuk mengevaluasi Masa Tadaisi karena kegagalan itu sangat menyakitkan, mengingat Thailand adalah juara bertahan Piala AFF 2 edisi berturut-turut, saudara-saudara. Tetapi dengan dipertahankannya Masa Tadaisi dan pertandingan-pertandingan nanti yang digelar dalam kalender FIFA, tanggal 25 Maret itu Thailand akan memulainya dengan bermain di Bangkok menjamu Sri Lanka. Dan saya rasa ini akan mudah lah. Si Thailand akan bisa memenangkan ini. Kemudian nanti 10 Juni mereka akan berhadapan dengan Turkmenistan. Kemudian 9 Oktober mereka akan berhadapan dengan Cina Taipei. Kemudian Novembernya, saudara-saudara, 18 November akan berhadapan dengan Sri Lanka. Dan 31 Maret akan berhadapan dengan Turkmenistan lagi. Nah, jadi gampanglah ini, Thailand punya potensi besar untuk mendampingi Indonesia lolos ke Piala Asia 2000. Saudara-saudara, yang paling menarik tentu saja ada di grup F. Di grup F ini pertemuan Malaysia dengan Vietnam. Pertemuan Malaysia, Vietnam, Laos, dan Nepal. Nah, Laos kemarin waktu Piala AFF kita tahu kan tampil cukup lumayan, menahan imbang Indonesia U22. Indonesia C di Solo itu dia menahan imbang Laos cukup bagus. Kemudian Vietnam, kita tahulah Vietnam adalah juara Piala AFF dan itu ya kekuatan mereka itu ya seperti itu. Nah, sekarang tergantung Malaysia. Malaysia kemungkinan besar ya karena ini agendanya FIFA, resmi FIFA, kemungkinan mereka akan tampil dengan kekuatan terbaik. Jadi pada pertandingan pertama, match day pertama tanggal 25 Maret itu Vietnam akan menghadapi Laos, kemudian Nepal menghadapi Malaysia. Nah, nanti Malaysia dan Vietnam itu akan bertemu pada tanggal 10 Juni dan 31 Maret 2026. 10 Juni 2025 dan 31 Maret 2026.
26. Itu adalah kuncinya. Kunci pertandingan ini. Dan ini akan apa ya? Kalau Vietnam kita sudah tahu lah, dia kekuatannya seperti itu, cara mainnya. Nguyen Quang Son itu kemungkinan masih akan belum bisa main karena dia masih patah kaki. Mungkin setelah bulan Juni atau nanti di bulan Oktober baru kemungkinan besar dia bisa main. Tetapi secara umum cara mainnya seperti itu. Nah, yang pertanyaannya adalah Malaysia ini yang harus kita perhatikan, karena Malaysia kita tahu kan baru ganti pelatih, Peter Slamovski, kemudian ada jajaran teknis, asisten juga ganti, kemudian ada direkturat teknik, stafnya semua banyak ganti. Kemudian kemarin waktu Piala AFF Malaysia juga tampil tidak dengan kekuatan terbaik, walaupun itu pemain senior, tapi banyak juga pemain intinya tidak tampil. Nah, dan dengar-dengar ini mereka akan mendapatkan tambahan 7 pemain keturunan Eropa, pemain warisan yang katanya sudah diklaim oleh TMJ untuk bisa bergabung, untuk tinggal diberi paspor Malaysia oleh pemerintah. Dia minta bantuan kepada pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia, untuk segera memberikan paspor Malaysia kepada 7 pemain ini yang identitasnya masih dirahasiakan, dan 7 pemain ini akan menjadi amunisi Malaysia nanti di kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi itu yang menarik untuk dinantikan dari Malaysia sebenarnya, saudara-saudara. Malaysia dan Vietnam ini pasti menarik, saudara-saudara, pasti menarik karena hanya ada satu tim ya, harus diingat, hanya ada satu tim juara grup, hanya juara grup yang akan bisa lolos ke Piala Asia 2027. Itu berarti Malaysia atau Vietnam. Nah, itu Malaysia atau Vietnam. Kalau Nepal saya nggak usah dihitung lah, Nepal itu levelnya masih sama dengan Laos. Ya, Laos tentu saja nggak usah dihitung juga karena kemungkinan besar juga bisa lewat lah, mereka nggak akan bisa. Tetapi ya penentuannya ada di pertandingan melawan Vietnam, melawan Malaysia, dan Malaysia melawan Vietnam. Itu saja, dua tim ini akan menjadi salah satunya. Ini sebenarnya cukup disayangkan karena Vietnam dan Malaysia itu sebenarnya pada Piala Asia kemarin itu yang edisi terbaru 2023 yang digelar pada 2024 itu mereka juga ikut tampil ke Piala Asia. Malaysia baru pertama kali itu setelah beberapa puluh tahun gitulah, di bawah asuhan itu yang Pak Hang Seo, ya itu Kim Pan Gon. Nah, itu Malaysia baru lolos. Jadi kalau nanti salah satu ini sementara Vietnam itu sebelumnya juga sudah lolos. Jadi ini nanti salah satunya akan terhenti. Apakah Malaysia yang akan terhenti atau Vietnam? Dan kalau itu salah satunya terhenti ya cukup disayangkan, saudara-saudara. Disayangkan karena sebenarnya dua-duanya cukup pantas lah. Cukup pantas untuk berada di Piala Asia. Cukup pantas ya. Cukup pantas karena kita tahu kualitas permainannya juga. Ya, sebagai juara Piala AFF Vietnam misalnya, kalau dia nggak lolos kan malu juga. Ngapain juara Piala AFF kalau nggak bisa lolos ke Piala Asia juga? Sementara Malaysia tentu saja mereka ingin mengulangi apa yang sudah pencapaian di eranya Kim Pan Gon, tampil di Piala Asia waktu itu di Qatar, dan mereka waktu itu sempat menahan imbang Korea Selatan. Thailand dan Vietnam atau Malaysia yang berpotensi mengikuti jejak tim nasional Indonesia tampil di Piala Asia 2027, saudara-saudara. Peluang itu sebenarnya ada di Filipina. Filipina punya peluang kalau Filipina bisa menggunakan pemain-pemain keturunan dia. Tentu saja pasti bisa lah, karena ini kan FIFA Matchday. Tentu saja FIFA Matchday nanti pertandingan pertama mereka tanggal 25 Maret itu akan away ke Maldives melawan Maladewa. Itu kalau mereka bisa menggunakan semua pemain terbaik dia, semua pemain abroad, pemain keturunan Filipina yang ada di Eropa sana, saya Hakul yakin Filipina punya potensi besar untuk lolos. Karena kemarin waktu Piala AFF mereka main di Piala AFF tanpa pemain-pemain itu, pemain-pemain abroad A-nya mereka, kelas A-nya, tetapi hasilnya juga lumayan kan. Mereka mampu lolos sampai ke semifinal walaupun kemudian terhenti di semifinal. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Dan saya rasa kalau Filipina nanti tampil dengan pemain abroad dia yang di luar, yang di Eropa yang bagus-bagus itu bisa bergabung lagi, termasuk Neil Eitrich yang sekarang kalau nggak salah itu main di Thailand kalau nggak salah. Itu saya rasa punya potensi cukup besar Filipina untuk lolos ke Piala Asia. Sementara Singapura, saudara-saudara, dengan segala hormat
Dengan segala hormat, ini akan susah, saudara-saudara. Di grup C ini Singapura akan susah karena Hong Kong dan India adalah unggulan utama, dan ini adalah dua tim yang menurut saya cukup bagus. Walaupun Singapura kemarin di Piala AFF tanpa keluarganya Fandi Ahmad juga tampil mengejutkan. Tetapi untuk Piala Asia kali ini, saudara-saudara, dengan segala hormat, Singapura akan amat sangat berat untuk lolos ke Piala Asia. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang Piala Asia, kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan mulai bergulir juga pada bulan Maret, saudara-saudara, tanggal 25 sampai 25 Maret 2024 dengan pertandingan-pertandingan yang cukup menarik, saudara-saudara. Khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Ada 24 tim, saudara-saudara. 24 tim yang bertanding dibagi menjadi 6 grup. Masing-masing grup berisi 4 tim. Dan negara-negara Asia Tenggara ini semuanya bertanding di fase ini kecuali Indonesia yang memang sudah memastikan diri lolos ke putaran final setelah mencapai babak ketiga, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan sekarang Indonesia akan bertanding nanti Maret di grup C, saudara-saudara. Pelanjutannya itu ya, 6 grup ini. Di grup A itu negara Asia Tenggara yang terlibat ada Filipina dan Timor Leste. Kemudian di grup B itu ada Brunei Darussalam. Di grup C itu ada Singapura. Di grup D itu ada Thailand. Kemudian di grup E itu ada Myanmar. Di grup terakhir, grup F itu ada 3 tim. Wah, 3 tim langsung. Vietnam, Malaysia, dan Laos, saudara. Jadi di atas kertas, peluang negara Asia Tenggara untuk lolos ke Piala Asia 2027 mengikuti jejak Indonesia itu terbuka, saudara-saudara. Apakah akan ada 3 tim yang lolos, 2 tim, atau 1 tim? Kalau semuanya saya rasa kok ya hil yang mustahil lah. Hil yang mustahil. Mungkin saja Thailand punya potensi besar, saudara-saudara lah. Kita tahu Thailand punya potensi besar karena dia di grup D dia akan melawan Turkmenistan, Cina Taipei, dan Sri Lanka. Sementara Filipina juga mungkin saja punya potensi untuk lolos karena dia akan menghadapi lawan yang cukup beratnya hanya Tajikistan. Selebihnya melawan Maldives dan Timor Leste. Nah, yang cukup menarik memang di grup F, saudara-saudara. Di situ ada Malaysia dan Vietnam yang harus saling bunuh, saling jegal. Jadi salah satu dari Vietnam atau Malaysia akan lolos. Sementara Singapura saya rasa kok berat juga ya. Walaupun peluangnya ada nanti menghadapi India, menghadapi Hong Kong, tetapi ya cukup menantang lah, cukup berat, dan saya rasa ya mungkin Thailand itu akan bisa lolos. Nah, selebihnya antara Malaysia atau Vietnam, tergantung nanti bagaimana Malaysia dengan pemain yang katanya ada pemain keturunan Eropa itu, yang 7 pemain itu bagaimana, saya nggak tahu. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, saudara-saudara. Jangan mengeluarkan komentar yang menghina, merendahkan, melecehkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai-santai. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara, oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!